Pernah nggak teman-teman menggunakan leader yang jenisnya fluorokarbon maupun yang akan senar leader yang nilon biasa ya? Dan itu ketika teman-teman menggunakan itu, kira-kira ada nggak perbedaan yang bisa teman-teman rasakan mulai dari kelenturan? Teman-teman, selamat datang di channel Lanka Komo. Kali ini saya akan sedikit memberikan sedikit pengalaman berdasarkan apa yang saya ketahui ya. Jadi ada beberapa fungsi dari gunaan atau lebih tepatnya ke fungsi ke leader ya. Jadi ada beberapa fungsi dan itu yang saya ketahui sebenarnya ada 3 hal utama yang kita lakukan ketika kita menggunakan jenis leader seperti itu. Teman-teman, selamat datang di channel Lanka Komo. Kali ini saya akan sedikit memberikan pengalaman berdasarkan apa yang saya ketahui ya. Jadi ada beberapa fungsi dari kegunaan atau lebih tepatnya ke fungsi ke leader ya. Jadi ada beberapa fungsi dan itu yang saya ketahui sebenarnya ada 3 hal utama yang kita lakukan ketika kita menggunakan jenis leader. Pernah nggak teman-teman menggunakan leader yang jenisnya fluorokarbon maupun yang gunakan senar leader yang nilon biasa ya? Dan itu ketika teman-teman menggunakan itu, kira-kira ada nggak perbedaan yang bisa teman-teman rasakan mulai dari kelenturan, mulai dari penyamaran senar pada air. Nah, jadi saya akan sedikit memberikan penjelasannya ya. Nah, yang di sini saya punya di sini adalah shock leader dari Taub. Ini shock leader dari Taub yang Utiket ya. Yang di sini ada 20 lbs, kurang lebih panjangnya 100 meter dengan 0,40 mm ya. Kurang lebih beban yang bisa diangkat ini sekitar 9 kilo. 9 kilo. Nah, dari kalau misalnya kita menggunakan jenis leader nilon biasa seperti ini, maksudnya yang nilon tanpa campuran karbon, itu biasanya kita gunakan pada saat kita menggunakan pancing atau menggunakan teknik sinking ya, atau biasanya digunakan yang di pertengahan air atau di permukaan air, karena melihat daripada jenisnya dia ini lebih kelihatannya pada saat dia sudah terjun ke air, maksudnya sudah masuk ke dalam air, dia warnanya akan sedikit berubah ya, berubah dalam artian mengkilat-mengkilat seperti apa kayak gitu. Nah, ini yang biasa digunakan pada saat kita menggunakan leader sebagai bahan panduan, bahan utama pada saat kita memancing. Nah, kenapa harus menggunakan leader? Karena leader ini mempunyai kekuatan yang cukup lumayan kuat ya, lumayan kuat dan tahan dalam gesekan pada saat kita bertarung dengan ikan, karena dia di sini sudah banyak campurannya sendiri ya. Strength-nya itu kuat. Terus itu dia juga di sini high impact resistance dan fleksibel ya. Fleksibel itu dalam artian dia lentur kalau dia menggunakan yang ini, kalau nilon biasa. Nah, terus apa bedanya menggunakan nilon biasa dengan shock leader? Nah, kalau shock leader itu yang saya ketahui, yang fluorokarbon shock leader itu dia lebih menggunakan teknik bottom ya, maksudnya teknik yang di bawah atau teknik dasaran. Nah, kenapa? Karena memang fluorokarbon itu lebih samar ya, maksudnya teknik penyamaran menggunakan senar leader itu lebih bagus. Nah, makanya kebanyakan teman-teman yang menggunakan teknik dasaran ataupun teknik casting yang sistemnya itu sinking atau jigging itu lebih banyak menggunakan shock leader yang fluorokarbon, karena dia lebih samar pada saat dia sudah masuk ke dalam air, dan ini akan membuat ikan itu tidak terlihat bahwasanya metal jig yang kita gunakan ini adalah menggunakan tali. Nah, itu dia biasanya menggunakan shock leader fluorokarbon. Dan di sini saya juga sudah mempunyai shock leader fluorokarbon yang dari Jakaru di sini. Dan ini yang saya pakai ini adalah 60 lb 100 meter. Itu kalau di sini dilihat di spesifikasi belakangnya, ini yang 6.0 lb ini dia itu kekuatannya sampai kurang lebih 13 kilo.
menggunakan fluorokarbon yang seperti ini. Jadi perbedaannya cukup signifikan ya. Jadi yang pertama, fungsi daripada senar leader itu adalah sebagai senar utama ya ketika kita memancing. Jadi biasanya kan teman-teman menggunakan teknik memancing itu kan ada yang pakai PE atau mainline. Nah ini itu kan akan disambung dengan shock leader, atau yang biasa teman-teman pakai itu adalah nilon. Nah nilonnya ini tergantung ya, ada yang fluorokarbon atau ada yang nilon biasa. Nah kalau yang saya biasa pakai pada saat saya menggunakan yang nilon biasa seperti ini yang ada tanpa campuran fluorokarbon, bisa saya gunakan sebagai senar utama ketika saya memancing menggunakan teknik casting. Nah saya biasanya seperti menggunakan yang seperti ini. Nah yang kedua, kapan saya harus menggunakan leader yang fluorokarbon? Nah ketika saya menggunakan teknik casting, menggunakan lure yang sinking atau menggunakan teknik jigging. Nah ini adalah saya menggunakan momen yang pas ketika saya menggunakan fluorokarbon seperti ini. Ini bisa teman-teman lihat ya, di sini fluorokarbon ini fluorokarbon, shock leader fluorokarbon dengan kapasitas 60 lb. Jadi kalau teman-teman menggunakan PS1, saya sarankan lebih besar ya, 2 kali lipat dibanding senar PE atau senar mainline yang biasa teman-teman gunakan. Misalnya teman-teman gunakan PS1, maka LB yang teman-teman gunakan pada saat nilon itu sebagai senar utama kurang lebih yang 20 lb. Kalau misalnya teman-teman gunakan yang PE 2, itu bisa jadi teman-teman gunakan yang shock leader atau nilon yang biasa menggunakan yang 40 lb. Jadi seperti itu ya. Itu yang fungsi pertama. Terus yang fungsi kedua, kita harus menggunakan shock leader. Perbedaannya cukup jauh ya. Senar PE yang kita biasa gunakan memancing itu kalau kita saling tarik menarik biasanya memang kuat ya. Dia sangat strength-nya maksudnya kekuatannya cukup lumayan lah pada saat kita saling tarik menarik menggunakan senar PE aja tanpa fluorokarbon atau tanpa nilon. Kan tetapi ketika dia terkena sedikit saja benda tajam, maka dia akan segera langsung putus tanpa ada perlawanan. Bedanya kita menggunakan senar shock leader sebagai bahan utama ketika adanya saling tarik menarik antara ikan dan reel. Nah seperti itu ya. Jadi mungkin yang pertama, sebagai mengapa kita harus menggunakan shock leader sebagai bahan utama ketika kita memancing, yaitu pertama karena memang mempunyai sifat kelenturan, terus itu mempunyai sifat kekuatan yang lebih kuat dibandingkan kita menggunakan PE sebagai bahan utama, dan yang ketiga itu adalah mempunyai sifat kandungan penyamaran pada saat kita menggunakan shock leader yang fluorokarbon. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan ragu ketika teman-teman mau menggunakan shock leader, kapan saja teman-teman harus menggunakan shock leader atau sebagai fluorokarbon sebagai bahan utama ataupun nilon sebagai utama. Di sini saya juga sudah punya ada beberapa shock leader yang sudah saya rakit ya. Ini sudah saya rakit nih. Dan ini yang perlu teman-teman ketahui, ini adalah shock leader yang biasa nih. Ini yang biasa, bukan fluorokarbon. Kenapa? Karena ini bukan sebagai rambut atau bukan sebagai senar utama ketika mancing. Ini sebagai bahan bantu aja. Bahan bantu ketika ada perlawanan ikan ya. Jadi dia tidak mudah putus. Nah, nanti yang saya gunakan di sini adalah menggunakan fluorokarbon. Maka saya akan menggunakan fluorokarbon sebagai bahan rambutnya di sini, agar dia lebih tidak terlihat bahwasanya ini benar-benar tali. Jadi hanya terlihat ketika di dalam air itu hanya umpannya aja ya, atau makanannya aja. Nah, jadi saya menggunakan di sini yang ini adalah shock leader biasa, tok tiket yang kurang lebih 60 lb nih. Ini yang ketika saya memancing di dasaran. Terus itu bahannya untuk rambutnya di sini untuk menuju ke ikan tersebut atau menuju ke umpan, ini saya menggunakan fluorokarbon seperti itu ya, agar dia tidak terlalu kelihatan sebagai tali pada saat memancing. Jadi cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung atau yang sudah tetap standby di channel Lanka Kumo. Saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa di subscribe, dan yang baru datang jangan lupa juga di subscribe agar kita bisa menjaga saling komunikasi dan silaturahmi dijaga tetap baik. Oke.
Oke, jangan lupa di subscribe sekali lagi.